Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Node, NIM 21030804 kelas B, jurusan Tarikh Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan praktik membaca literal. Jadi, membaca pemahaman literal adalah membaca teks bacaan dan memahami isi bacaan tentang apa yang disebutkan di dalam teks tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti meaning yang tertera secara tersurat eksplisit. Berdasarkan oleh yang di atas dapat disimpulkan bahwa membaca literal adalah membaca teks bacaan dengan maksud memahami makna yang tersurat oleh atau memahami makna yang terdapat dalam teks itu sendiri. B. Proses membaca. Pada dasarnya proses membaca merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Di dalam dijelaskan bahwa proses membaca terdiri atas berikut ini. 1. Membaca sebagai proses psikologis. Membaca sebagai proses psikologis adalah bahwasanya kesiapan untuk dan kemampuan membaca seseorang itu dipengaruhi serta berkaitan erat dengan faktor-faktor yang bersifat psikis yang seperti motivasi, minat, latar belakang sosial, ekonomi, serta keterampilan membaca. 2. Membaca sebagai proses sensoris. Membaca sebagai proses sensoris yakni dimulai dan melihat bagi mereka yang normal atau bagi yang tunanetra stimulus masuk lewat indera penglihatan mata pada tingkat anak-anak menunjukkan kemampuan secara umum sekali disebut membaca. 3. Membaca sebagai proses perseptual. Proses perseptual dalam membaca mempunyai kaitan yang erat dalam proses sensoris. Memberikan penjelasan proses perseptual dalam membaca itu sendiri itu terdiri dari 4 bagian, yaitu A. Kesadaran akan rangsangan visual. B. Kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klasifikasi umum kata-kata. C. Klasifikasi lambang-lambang untuk kata-kata yang ada dalam kelas yang umum. Pada dasarnya model-model membaca pemahaman literal ini banyak dan disesuaikan dengan tujuan membaca literal. Di sini seseorang pembaca dituntut untuk mampu mengenali dan mengungkap isi bacaan berupa detail, ide pokok, urutan, perbandingan, hubungan kausal pada pelaku dalam bacaan dan lain. Di sini saya akan membacakan contoh teks literal yang berjudul Telinga Wajan. Pagi begitu dingin, hujan turun sangat lembat, kasur-kasur empukku rasanya pakai lem, susah sekali bangun, padahal aku harus ke sekolah. Gendor-gendor pintu yang semakin lama semakin menguras, nyatanya tidak berhasil mengganggu tidurku. Sepertinya pelaku gendor-gendor pintu itu adalah ibu yang sudah kehilangan kesabaran. Aku tahu pasti sudah lebih dari 10 kali ibu menarikku, anak durhaka. Lebih 10 panggilan tak terjawab, kurang dari 5 makian dan teriakan yang hampa jawaban. Ibu kemudian diam-diam untuk saat itu. Sejam kemudian saat ku bawa pintu, ibu sudah berdiri di depan pintu dengan lincah menarik kumpingku. Aku kesakitan minta ampun sampai telingaku merah. Tiap hari seperti ini mau jadi apa kamu jika besar nanti? Panjang lebar ibu mengomel sambil menyalahkan diri sendiri. Mengidam apa aku waktu mengandangmu? Allahu Akbar. Aku diam saja karena tahu diri salah. Ibu kemudian menghela nafas, mengantarku sedemikian sulit menahan marah. Nah, coba perhatikan telinga wajah. Alisku mengerut. Wajah itu telinganya saja yang lebar, tapi tak mendengar. Amarah ibu naik lagi, kemudian tarik nafas lagi. Kalau begitu, aco karena aku tak ke sekolah hari ini. Ikutlah dengan ibu, ajak ibu. Kemana bu? Ikut saja. Aku dan ibu pun pergi dan sepanjang jalan ibu menunjuk laki-laki dewasa yang panas dan mengganggu semen dan para penyapu jalan. Apa kau mau bekerja seperti mereka? Tanya ibu. Tidak ibu, aku akan duduk di ruang ber-AC. Oh iya, kamu mau bersantai? Ya jelas kau suka sekali bersantai. Tapi tahukah nak, orang yang sukses bersantai di masa tuanya. Mereka bukan orang-orang yang tidur dari malam yang sampai siang di waktu mudanya.
Kalau kalau kau ingin santai di masa tua, aco, maka bekerja keraslah di masa mudamu. Tapi jika kau ingin menjadi buruh atau apapun yang keras pekerjaannya, maka silakan bersantai di masa mudamu. Aku baru sadar hari ini, berikutnya tidak lagi terlambat bangun. Ibu membuatku di awal usaha bangun pagi, tetapi di hari berikutnya sudah terbiasa aku memasang target bangun sebelum matahari terbit. Tak boleh kalah sama ayam yang menyambut pagi. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks biaya. Itulah salah satu contoh teks literal. Sini saya akan masuk ke praktik membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu mengimplementasi atau menafsirkan maksud yang pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak dalam cerita. Membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang seseorang. Pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. B. Tujuan membaca interpretatif. Membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Untuk lebih jelasnya akan menulis paparan sebagai berikut. 1. Maksud pengarang. Tulisan bernada akrab. Tulisan yang bernada akrab membutuhkan tulisan yang bersifat pribadi. Adalah suatu bentuk tulisan yang membedakan suatu yang paling menyenangkan dan penjelajahan dari diri pribadi yang penulis. B. Tulisan bernada penerangan. Pengalaman adalah guru yang baik atau hidup adalah berbagai ungkapan yang sering kita dengar dari orang-orang tua. C. Tulisan bernada penjelasan. Tulisan yang bernada penjelas bisa disebut tulisan penyangkapan, berbeda dari tulisan yang bernada penerangan karena tujuan tidak hanya sekedar menciptakan, memberikan ataupun menyediakan, tapi menjelaskan sesuatu pada pembaca. D. Tulisan bernada mendebat. Bila pengarang memungkinkan nada mendebat atau nada berargumentasi, maka hasilnya adalah karya-karya tulis persuasif. E. Tulisan bernada mengkritik. Tulisannya bernada mengkritik menghasilkan tulisannya mengenai hak sastra. F. Tulisan bernada kewenangan. Tulisannya bernada kewenangan atau yang bernada otoritatif menghasilkan karya ilmiah. 2. Fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Dengan kata lain, butir ini membiarkan perbedaan antara karya tulis fiksi atau non-fiksi. 3. Sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri tokoh. Pada tahap pertama, kepada para siswa diajarkan makna istilah secara sifat ciri-ciri. 4. Reaksi emosional. Reaksi emosional yang melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional suatu karya tulis. Pembicaraan di sini dipusatkan pada 2 aspek, yaitu reaksi emosional pembaca pada aneka tipe karya sastra. B. Reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Mengenai hal-hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Emosi seperti amarah dan rasa takut pun dapat menambah kesenangan terhadap kehidupan. B. Emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. C. Ketegangan. Emosi mengganggu keterampilan motoris. D. Emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. D. Gaya bahasa. Keterampilan dan kemampuan menafsirkan gaya bahasa dengan maksud agar para pembaca belajar memahami serta menafsirkan bahasa imajinatif dengan baik. 6. Dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud uraian di cerita di sini adalah keterampilan seseorang membaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap dan terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Ini saya akan maksud di praktik membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat sebuah bacaan
Untuk itu diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Dalam membaca kritis, pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis yang negatif atau membaca cepat. Membaca kritis adalah membaca untuk memahami isi bacaan secara rasional, kritis, mendalam, disertai keterlibatan pikiran untuk menganalisis bacaan. B. Tujuan membaca kritis. Pada umumnya, membaca kritis atau membaca interpretatif ataupun membaca kreatif ini menuntut dari para pembaca agar mereka memahami maksud penulis, memahami organisasi dasar tulisan, dapat menilai penyajian penulis pengarang, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, meningkatkan minat baca, kemampuan baca dan berpikir kritis. Mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan, membaca majalah atau publikasi periodik yang serius. C. Memahami maksud penulis. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan dalam membaca kritis adalah menentukan serta memahami maksud dan tujuan penulis. Kebanyakan tulisan memenuhi suatu atau lebih dari 4 tujuan umum. Bencana yaitu memberitahu, meyakinkan, mengajak, mendesak, meyakinkan, atau menghibur. Beberapa cara yang perlu dilakukan dalam membaca serta memahami maksud penulis ini diantaranya: A. Cara pada paragraf pendahuluan suatu pernyataan mengenai maksud penulis. Kemudian cari pada paragraf penutup suatu uraian lain ataupun penjelasan terhadap maksud tersebut. B. Perhatikan baik-baik bagaimana cara maksud penulis tersebut menentukan ruang lingkup pembicaraannya. C. Perhatikan dengan seksama bagaimana caranya maksud tersebut kerap kali menentukan organisasi serta penyajian bahannya itu. D. Memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Kemampuan membaca dan berpikir secara kritis juga menuntut agar kita sadar akan sikap-sikap serta perangkat kita sendiri dan unsur-unsur lain dalam latar belakang pribadi kita yang mungkin mempengaruhi kegiatan membaca dan berpikir kita. Sebagai seseorang pembaca yang bertanggung jawab, maka kita hendaklah memperhatikan hal-hal berikut dan membaca atau menyimak pembicaraan yang kontrol. A. Harus yakin bahwa kita membaca atau menyimak untuk memahami apa yang disajikan sebelum kita mulai mengutarakan pendapat mengenai hal itu. B. Setelah kita yakin bahwa kita telah memberikan suatu pandangan yang jujur terhadap penyajian atau uraian itu. C. Jangan biarkan perasaan-perasaan serta persangka-persangka kita menyebabkan kita hanya mengingat fakta-fakta dan alasan-alasan serupa itu sebagai penunjang terhadap pandangan kita sendiri sebelumnya. F. Memahami organisasi dasar tulisan. Para pembaca yang teliti mengenali indiksi atau petunjuk-petunjuk mengenai pilihan atau itu dan bagaimana cara disajikan. Pendahuluan. Dalam pengorganisasian ide-idenya secara jelas, maka seseorang penulis akan mempergunakan satu atau lebih paragraf pembukaan untuk memperkenalkan subjeknya beserta pendekatan khusus terhadap hal itu temanya. Isi biasanya suatu uraian membagi dirinya sendiri menjadi 2, 3, atau 4 bagian utama. Tempat penulis mengutarakan kasusnya sekonklusif atau seimbang mungkin. Kesimpulan. Akhirnya menjelang penutup suatu artikel, kita kerap sekali memperhitungkan bahwa penulis mengalihkan perhatiannya dari apa yang sedang dikatakannya menuju apa yang telah dikatakannya. F. Menilai penyajian pengarang. Salah pembaca yang kritis, maka kita harus mampu menilai, mengevaluasi penyajian bahan yang sang penulis. Ya, di sini saya akan masuk ke praktik membaca, contoh membaca kritis. Contohnya yaitu
Judulnya Waspada Perhiasan Beracun. Cantik itu meyakinkan. Promo itu bisa saja terjadi bila pengagum perhiasan itu tak teliti saat membelinya. Niat hati ingin cantik malah penyakit yang melirik. Hal ini disebabkan adanya bahan-bahan beracun yang menempel di perhiasan, utamanya harganya murah. Menyenangkan penelitian dan membeli sejumlah perhiasan dari beberapa tempel salah seseorang peneliti. Webler ahli kimia LC menemukan 99 perhiasan tadi. 25% diantaranya mengandung bahan berbahaya di atas batas yang ditentukan oleh Komisi Perlindungan Konsumen. Bahan berbahaya tadi antara lain timbal, cadmium, kromium, merkuri, dan arsenik. Satu ide pokok. Niat mempercantik diri dengan perhiasan ternyata bisa berdampak menyakitkan, karena tidak semua perhiasan itu aman untuk digunakan karena mengandung bahan-bahan beracun melewati batas yang ditentukan Komisi Perlindungan Konsumen. 2. Implikasi ide pada kesimpulan baru. Penggunaan perhiasan untuk mempercantik diri ataupun untuk kepentingan yang lain sekarang harus teliti. Perhiasan terutama yang harganya murah belum tentu aman untuk digunakan karena sebagian perhiasan mengandung bahan berbahaya. 3. Penilaian. Saya setuju dengan cantik itu menyakitkan untuk para pengagum perhiasan jika tak teliti saat membelinya. 4. Sebab akibat. Sebab dari penggunaan perhiasan yang tak teliti saat membelinya malah kita mengakibatkan bukan cantiknya. Dampak dari pemakaian perhiasan yang mengandung bahan-bahan beracun bukan cantik tapi penyakit, terutama penyakit kulit. Kesimpulan, sebelum membeli perhiasan hendaknya teliti perhiasan tersebut bukan karena cantik atau buruknya ataupun mahal atau murahnya perhiasan tersebut, tetapi apakah aman untuk dipakai atau tidak. Di sini saya akan membaca teks telaah bahasa. Pada hakikatnya segala sesuatu yang konkret terdiri atas bentuk dan isi atas jasmani dan rohani. Isi dianggap sebagai yang bersifat rohania dan bahasa sebagai yang bersifat jasmania. Kedua merupakan yang utuh. Isi dan bacaan merupakan bacaan yang mencerminkan keindahan serta keunggulannya. Membaca telaah bahasa mencakup membaca bahasa asing atau Langwangi. B. Membaca sastra. 1. Membaca bahasa. Tujuan utama membaca bahasa adalah 1. Memperbesar daya kata. 2. Mengembangkan kosakata. Setiap orang mempunyai dua jenis umum daya kita. Yang pertama digunakan di dalam berbicara dan menulis. Yang kedua digunakan dalam membaca dan menyimak. 2. Memperbanyak daya kata. Kegiatan membaca bahasa dan demi memperbesar daya kata ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu bahasa formal atau bahasa resmi, yaitu bahasa yang dipakai pada saat resmi, misalnya pidato kenegaraan dan tajuk rencana di koran terkenal. Bahasa informal atau bahasa tidak resmi, yaitu bahasa yang dipakai pada situasi yang tidak resmi, misalnya bahasa yang kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari. B. Mempelajari makna kata dan konteks. Untuk memiliki kosakata yang efektif, kita harus membuat suatu upaya untuk memperoleh kata yang baru, untuk menempati wadah kata-kata yang harus kita buang. C. Bagian-bagian kata. Sebagian tambahan dalam pengumuman, petunjuk konteks menentukan makna suatu kata baru. Kita dapat memperhitungkan makna dari pengetahuan mengenai bahan bagian kata. 1. Prefiks awalan. 2. Root akar atau dasar kata. Sufiks. 3. Sufiks atau akhiran. 4. Infiks atau sisipan. D. Penggunaan kamus. Buku sumber terbesar dari segala, yaitu kamus dalam pengembangan suatu kosakata yang ekstensif. Kamus adalah rekaman kata-kata yang membangun
suatu bahasa, sedangkan bahasa adalah suatu yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berubah. Aneka makna. Kita tahu bahwa kamus adalah suatu sumber yang penting bagi permulaan kata baru. Namun masih ada sumber daya kata tersembunyi lainnya, yaitu telaah makna-makna yang varian yang beraneka ragam. Kita harus paham tentang harmonim, yaitu kata yang sama bentuk bunyinya. Contoh, tanjung satu, tanjung satu sejenis bunga, tanjung dua tanah yang menjorok ke laut. Penggunaan kata yang tepat yaitu kata yang benar-benar sesuai dengan kalimat, menuntut kecermatan yang bijaksana dan dari pembaca. Idiom. Kelompok kata-kata yang disebut idiom. Idiom adalah kelompok kata-kata yang mengandung makna khusus. Idiom merupakan ekspresi yang tidak dapat dimengerti dari makna terpisah, makna tersendiri-sendiri dalam kelompok itu. Sini saya akan masuk ke praktik membaca teks fiksi. 1. Membaca cerita. Teks fiksi merupakan sebuah cerita yang menggambarkan kehidupan yang dikarealisasikan dengan kekuatan imajinasi. Dengan imajinasi maka akan berefek pada kenikmatan dan kepuasan membaca sebuah fiksi. Literatur imajinatif atau cerita fiksi sebaiknya dilakukan secara cepat. Tujuan membaca cerita fiksi secara cepat yakni supaya kita tidak melupakan peristiwa-peristiwa yang penting yang dapat mengaburkan daya imajinasi dan kesatuan alur yang dapat membuat kurang pemahaman dalam memahami keseluruhan cerita. 2. Membaca puisi. Membaca puisi adalah perbuatan yang menyampaikan hasil-hasil sastra puisi dengan bahasa lisan. Membaca puisi sering diartikan sama dengan dokumentasi. Membaca puisi dan dokumentasi menguasai pada satu pengertian yang sama. Dokumentasi adalah pembacaan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. 1. Memaknai puisi secara utuh. 2. Memperhatikan lafal, tekanan, dan intonasi dan menyampaikan sesuai dengan struktur fisik dan struktur batin puisi itu. 3. Membaca drama. Naskah drama merupakan karya lisan atau tuturan yang disebarkan melalui mulut, ditangkap telinga, dengan demikian seterusnya. Teknik membaca naskah drama pada dasarnya terdiri dari 2 cara, yaitu 1. Membaca dalam hati untuk menjaga dan memahami maksud dan informasi yang terkandung dalam teks drama. Siapa tokoh-tokohnya, bagaimana sifatnya, watak dan karakternya. B. Bagaimana latarnya, di mana, kapan, dan suasana apa. C. Apa yang menjadi pokok pembicaraan. D. Adakah yang maksud dan tersirat di balik tersurat. E. Bagaimana suasana teks drama itu. Keterampilan membaca. A. Pelatihan kejelasan. B. Kejelasan dan ketepatan pelafalan dan intonasi. C. Ketepatan penanggalan kelompok-kelompok kata dalam sebuah kalimat. D. Ketepatan dan kecermatan tanda baca. Di sini saya akan membacakan sebuah teks fiksi yang berjudul puisi. Fiksi yang berjudul Mengejar Impian Dunia Tiada Artinya. Matamu terbuka sebelum mentari ada. Langkahmu tenggap tercipta mengejar impianmu di dunia. Uang bagimu yang utama, waktu hanya bagi dia semata. Keluarga itu nomor 2. Persahabatan sudah tiada artinya. Namun apa yang kamu dapat, kawan, hanyalah orang kehambatan. Rasa puas tak kunjung datang dan harimu berakhir karena takdir Tuhan. Dikelilingi para sahabat dan keluarga, mereka menangisi kepergianmu, bukan uangmu. Di sini saya juga akan membacakan contoh teks fiksi drama yang berjudul Persahabatan. Siang itu ketika jam istirahat sekolah berbunyi,
Ari dan Dian malah Indah dan Haris memesan makanan di kantin sembari mengobrol bersama. Mata kalian tahu tidak kenapa dia tidak masuk sekolah selama 3 hari? Apa dia sakit? Haris, terakhir saya melihat dia kemarin sore duduk minum di teras rumahnya. Ketika saya hendak ke warung dekat rumahnya, saya sempat bertanya kenapa dia senyum dan tidak masuk sekolah. Dia hanya menjawab tidak apa-apa dan memperhatikan jika akhir-akhir dia selalu kesiangan. Diam. Tidak mungkin dia kesiangan terus-menerus. Dia akan anak rajin selalu bangun sebelum azan subuh. Ya itulah contoh teks yang di atas. Di sini saya akan masuk ke membaca teks ilmiah. Pengertian membaca pemahaman. Kegiatan membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta pemahaman tentang apa yang dibaca. Membaca pemahaman adalah pemahaman arti atau maksud dalam suatu bacaan melalui tulisan. Membaca pemahaman didefinisikan pula sebagai salah satu membaca yang tujuan memahami isi bacaan. 2 aspek-aspek membaca. Dalam membaca pemahaman meliputi a. Memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, retorikal. B. Memahami signifikan atau makna. C. Evaluasi, penilaian. 3. Tujuan membaca pemahaman. 4. Tingkatan membaca pemahaman. 5. Prinsip-prinsip membaca pemahaman. Langkah-langkah membaca pemahaman. Di dalam memahami bacaan ada beberapa langkah yang Anda perlu dilakukan oleh pembaca. Adapun langkah-langkahnya: 1. Menentukan tujuan membaca. 2. Preview, artinya membaca selayang pandang. 3. Membaca secara keseluruhan isi bacaan dengan cermat sehingga kita dapat menemukan ide pokok yang tertuang dalam setiap paragraf. 4. Menemukan kembali isi bacaan. Di sini saya akan membacakan salah satu contoh teks karya ilmiah. Bahasa. Contoh bahasa internet bagi remaja. Bahasa internet bagi remaja. Bab 1. Pendahuluan latar belakang masalah. Internet saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. 2. Rumusan masalah. Bagaimana bahaya internet bagi remaja? 3. Tujuan penelitian dapat menjelaskan bahaya internet bagi remaja. Bab 3. Pembahasan bahaya internet bagi remaja. Internet di kalangan remaja saat ini nampaknya sudah menjadi kebutuhan pokok. Akan tetapi tidak semuanya remaja memanfaatkan internet dengan benar. Penutup. Kesimpulan, internet memang sangat membantu dalam kehidupan, akan tetapi ia tetap memiliki kekurangan. Demikianlah hasil praktikum membaca di hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.